tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you Halo, perkenalkan nama saya Putulia Rusta Dewi dengan NIM 21130411024 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video kegiatan kedua, itu indera pengecap, dan praktikum kali ini saya ditemani oleh adik saya yang bernama Tia. Dan selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan alat dan bahan praktikum. Pertama, gusi dan lidah dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa makanan dengan berkumur. Kemudian lidah dibersihkan dengan tisu. Kemudian tutup mata menggunakan penutup mata. Kemudian cotton bud yang direndam pada setiap larutan itu disentuhkan pada pusat-pusat pengecap. Pada percobaan 1 dilakukan menggunakan larutan garam. Kemudian hal ini dilakukan sesuai dengan jumlah larutan. Percobaan kedua ini menggunakan larutan asam. Percobaan ketiga menggunakan larutan glukosa. Percobaan keempat menggunakan larutan masako. Percobaan kelima menggunakan larutan kopi tanpa gula. Setelah selesai melakukan, mari kita catat datanya. Untuk probandus kedua, ini juga melakukan hal yang sama dengan probandus yang pertama, di mana probandus yang kedua juga melakukan prosedur-prosedur kerja yang sama. Yang pertama, gusi dan lidah dibersihkan terlebih dahulu dengan cara berkumur, kemudian dibersihkan dengan tisu, kemudian cotton bud yang direndam pada tiap larutan itu disentuhkan pada pusat-pusat pengecap. Hal ini dilakukan berulang-ulang. Hasil dan pembahasan bisa dilihat pada layar. Ini merupakan data pengamatan yang sudah didapatkan. Pada gambar bisa dilihat bahwa tidak semua probandus dapat menebak rasa jika tidak diletakkan sesuai dengan letak saraf sensorik. Kemudian, kedua probandus semuanya memiliki kepekaan terhadap rasa yang baik jika dilihat dari intensitas pengecap rasa. Hanya saja, jika tidak diletakkan sesuai dengan letak rasa pada saraf sensorik, maka intensitas pengecap itu dirasakan kurang atau tidak terasa. Nah, untuk soal yang nomor 1, yaitu bagian mana pada indera pengecap yang berfungsi untuk merasakan rangsangan dari benda-benda yang masuk ke mulut kita. Nah, jawabannya yaitu bagian permukaan atas lidah yang disebut dengan punggung lidah, di mana bagian tersebut itu banyak memiliki papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur pada lidah. Di mana permukaan papillae ini itu terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung otak, sehingga seseorang itu bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut termasuk makanan. Untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana jalannya rangsangan yang diterima oleh kuncup pengecap hingga terjadi respon. Jawabannya yaitu makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut itu akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut yang berukuran mikro yang sensitif, yang disebut dengan mikrofili.
Nah, rambut-rambut super mini ini pada saat berkontak dengan makanan akan mengirimkan pesan ke otak, lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Nah, untuk soal nomor 3 itu apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas? Nah, jawabannya pada saat kita mengonsumsi makanan dan minuman yang sangat panas itu mampu menyebabkan luka bakar pada lidah. Hal ini dikarenakan rasa panas itu dapat merusak lapisan membran halus di dalam mulut. Namun, keadaan ini akan cenderung berlangsung cepat karena sel yang rusak akan segera diperbaiki. Nah, untuk soal yang nomor 4 itu ada apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap. Nah, jawabannya yaitu ada faktor usia, kemudian faktor makanan, dan yang terakhir itu ada faktor penyakit. Itulah video praktikum yang sudah saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih. Dadah!